Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian semua sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, syukurillah wa ala nikmatillah wa bitaufiqillah hamdulillah amma ba'du. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala dan berupa nikmatnya. Shalawat serta salam kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW, dan tercurah juga salawat serta salam kepada keluarga dan para sahabatnya dan kita semua selaku pengikutnya yang mudah-mudahan kelak mendapatkan sahabat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku kelas 7 yang sobat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini yaitu kita sampai pada bab ketiga mata pelajaran pendidikan agama Islam dan berarti kelas 7, yang mana materi pokoknya tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Baik, dalam materi pokok ini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah melalui pembelajaran inquiry kalian dapat menghubungkan hakikat salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Melalui teknik pembelajaran teknik everyone is teacher, kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Yang kedua, kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat kuis tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Baik, untuk kita masuk kepada materi pokok ini, Bapak akan bacakan sebuah pantun. Ada beberapa pantun, kalian bisa lihat di layar monitor ini. Cari barang lama di gudang. Cakep gitu dong. Jawab yang kompak sekali lagi. Cari barang lama di gudang. Mengikat pagar dengan kawat. Jadikan hidup lebih terang. Sholat 5 waktu jangan terlewat. Ke Semeru pergi berkemah. Cakep. Buat teh jangan pakai gula. Banyak-banyak beribadah, hindari perbuatan tercela. Baik anak-anakku, pada kali ini aktivitas 3.1 yaitu setelah pantun yang sudah Bapak bacakan dan Bapak sampaikan, mari kita bertafakur sejenak. Kalian tentunya sudah tahu bahwa agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari. Dalam agama Islam, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah sholat itu sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keislaman yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Islam ibaratnya sebuah bangunan, syahadat sebagai pondasinya, sholat sebagai tiang-tiangnya, dan dakwah sebagai atap yang melindunginya. Jika pondasi bangunan itu kokoh, atapnya pun bagus. Tapi tiang-tiangnya roboh atau tidak ada, bagaimana kira-kira bangunan itu? Saya jawab, ya pastinya kalian paham ya. Begitu pula dengan bangunan keberagaman kita. Al-Baihaqi melewatkan sebuah hadis, sholat itu adalah tiang agama. Bahasa Arabnya adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikannya, man aqamaha faqad aqamaddin, maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam itu. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Zikir dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir, seseorang dapat mengaitkan diri atau mengkomunikasikan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir, ia dapat menitipkan diri dan mengarahkan aktivitasnya kepadanya. Oleh karena itu, zikir dapat menenangkan hati. Maka berusaha agar selalu berzikir kepadanya. Mari kita lanjutkan terkait masalah makna sholat dan zikir. Apa sih makna sholat? Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar, disebut takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dulu, kemudian ke kiri. Kalian pasti tahu mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tahu ya?
sholat selain sebagai tiang agama penting dalam kehidupan. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati. Sholat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingat kepadanya. Jiwa yang kuat dapat dibangun dengan mendekatkan diri berzikir. Kekuatan tersebut akan mewujudkan kesabaran, ketenangan, dan kerelaan hati yang tentram dalam menjalani kehidupan. Sholat dikerjakan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban atau sekedar memenuhi syarat dan rukun. Sholat hendaknya dijadikan sarana untuk menyadarkan diri. Pantas kita merendahkan hati dan mengerdilkan diri di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas kita merasa tidak memiliki apa-apa di hadapannya, karena semua yang kita miliki ini hanya dari anugerah dan kebaikannya. Kesadaran diri seperti ini mendorong manusia untuk mencegah diri dari perbuatan tercela. Baik anak-anakku, mari kita simak sama-sama. Bapak akan bacakan dalil nakli Al-Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45 terkait penjelasan tentang sholat. Dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surah Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. Nabi Muhammad SAW berdasarkan ayat di atas diperintah untuk membaca dan memahami Al-Quran. Pemahaman mengenai pesan Al-Quran dapat membina dan memperbaiki dirinya. Begitu pula ayat ini ditujukan kepada seluruh muslim untuk memperbaiki diri. Perilaku, sikap, dan budi pekerti dapat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan muslim untuk membaca dan memahami Al-Quran, juga mengerjakan sholat. Sholat dilaksanakan berlandaskan pada rukun dan syarat. Muslim dianjurkan untuk mengerjakan sholat dan benar dengan benar. Berikut sunnahnya. Sholat dapat menghalangi dan mencegah seseorang dari perbuatan buruk apabila dikerjakan dengan sempurna. Sholat menggambarkan keyakinan dalam hati dan salah satu bukti ketergantungan manusia terhadapnya, yakni terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan terhadap perintahnya dan penghindaran terhadap larangannya ditujukan hanya untuk mencapai keridhoannya. Pada Al-Quran surat Al-Fatihah kita simak yang artinya, tunjukkanlah kepada kami wahai Allah jalan yang lurus. Ini kalau bahasa Al-Qur'annya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu ayat selanjutnya setelah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jika doa ini diucapkan dengan sepenuh hati, maka pikiran dan hati akan selalu terbimbing, sehingga dorongan pada perbuatan keji dan mungkar akan tersingkirkan. Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa jika orang memelihara sholat, maka sholat akan memeliharanya. Hal ini diungkap pada salah satu ayat, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 238. Jadi anak-anakku, melalui informasi hadis ini dapat ditemukan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan manfaat
dan keutamaan yang akan diperoleh oleh orang yang sholat, begitu pula kerugian dan siksaan yang akan menimpa bagi orang yang tidak mengerjakannya. Baik, kita simak sebagai penutup sementara materi pokok ini. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak meliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Jadi anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menjelaskan bahwa sholat 5 waktu akan bersihkan dosa-dosa orang memeliharanya dengan baik. Beliau bersabda, bagaimanakah pendapatmu? Berkata kepada para sahabat, bagaimanakah pendapatmu wahai sahabat-sahabatku, andai kata ada sebuah sungai dekat pintu rumah salah seorang dari kamu, ia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari, adakah masih ada kotoran dakinya yang tinggal barang sedikit pun? Sahabat menjawab, tidak ada daki kotoran yang tertinggal barang sedikit pun, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, maka demikianlah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Dengan sholat itu Allah akan menghapus semua kesalahannya. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Perumpamaan tersebut ditujukan pada orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat 5 waktu yang dilandasi hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku, dari pemaparan tentang zikir dan sholat, kalian sudah memahaminya, dan tugas kalian adalah merangkum. Setelah kalian sudah merangkum, silakan kalian pertanyaan tadi yang sudah Bapak sampaikan, ya, kita akan koreksi bersama. Baik, terima kasih, nanti akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Semoga berkah, sukses selalu, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.